Jadi, apa sih revolusi 1.0 itu? Revolusi 1.0 ini dimulai dari akhir abad ke-18 sampai pada pertengahan abad ke-19. Nah, pada saat itu dunia ini mengalami perubahan dalam bidang teknologi dan juga produksi. Nah, teknologi baru seperti mesin uap dan juga peralatan mekanis yang memungkinkan adanya produksi secara massal yang efisien dan juga diharapkan mampu mempercepat proses industri pada masa itu. Namun, pada saat itu, konsep dari adanya new media sendiri masih belum ada nih. Komunikasi pada saat itu masih didominasi oleh komunikasi tradisional. Nah, komunikasi tradisional ini seperti buku, koran, dan juga surat. Meskipun begitu, beberapa teknologi baru ini muncul pada saat itu yang mempercepat proses komunikasi, seperti contohnya telegraf, yang memungkinkan untuk mengirim pesan dengan cepat melalui kabel. Selain itu, pada revolusi industri 1.0 ini juga mempengaruhi industri kreatif seperti seni dan juga sastra. Nah, teknologi cetak baru ini seperti telegraf tadi memungkinkan produksi buku yang lebih efisien dan juga terjangkau, sehingga membuat literasi masyarakat pada saat itu semakin luas dan juga meningkatkan akses ke pengetahuan serta ide-ide baru. New media atau konsep new media ini baru muncul pada era digital, dan internet juga ini baru muncul pada era digital juga, yakni pada akhir abad ke-20. Oke, untuk selanjutnya saya akan melanjutkan materi mengenai revolusi industri 2.0. Sebelum saya melanjutkan materi, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Anastiti Rahti Hadi Haryanto dengan akronim 1055. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai beberapa hal. Yang pertama adalah revolusi industri 2.0. Revolusi industri 2.0 terjadi pada awal abad ke-19, yaitu pada 1870-an, dan berfokus pada efisiensi mesin di setiap lini dalam setiap produksi karena sudah ditemukannya listrik. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai komunikasi informasi global yang ada pada revolusi industri 2.0. Pada era ini ditemukannya telepon genggam oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876. Jadi pada revolusi industri 2.0, alat komunikasi global yang digunakan adalah telepon. Walaupun pada saat itu telepon yang digunakan tidak mungkin sebagus yang ada pada saat ini. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai tentang new media pada era ini. New media atau media baru yang ditemukan pada revolusi industri 2.0 adalah film yang ditemukan oleh Louis Lapins pada tahun 1895. Revolusi Industri 3.0 adalah era yang terjadi pada awal abad 20 atau tahun 1970-an dan dipicu oleh perkembangan mesin-mesin pintar atau komputer dan software berbasis teknologi otomisasi yang perlahan menggantikan peran manusia di lapangan. Pada era inilah dimulainya digitalisasi khususnya pada dunia industri. Teknologi informasi dan new media yang berkembang pada era ini adalah semikonduktor, transistor, dan juga penemuan integrated chips atau IC yang dapat membuat komputer berukuran lebih kecil dan menggunakan daya listrik yang lebih rendah. Contoh penemuan teknologi informasi yang lebih konkret pada era ini adalah teknologi komputer, teknologi internet, perangkat elektronik, dan juga perangkat lunak atau software. Industri keempat merupakan fase komputerisasi yang ditemukan dengan adanya internet dan menitikberatkan dengan teknologi dunia maya. Dengan ciri utamanya ialah menggabungkan informasi dan juga teknologi komunikasi dalam satu bidang saja. Di era industri digital di mana seluruh bagian di dalamnya itu dapat berkolaborasi dan saling berkomunikasi di mana saja dan juga kapan saja melalui IT atau teknologi informasi berupa internet dan cyber physical system, Internet of Things, dan iPhone operating system yang tujuannya dapat menghasilkan inovasi baru yang lebih efektif dan juga lebih efisien.
mengenai pemanfaatan big data dan juga metaverse. Di era ini memang berkaitan dengan penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan juga komunikasi seperti Internet of Things, big data, komputasi awan, kecerdasan buatan, dan juga cyber security dengan tujuan menghasilkan inovasi yang baru dan yang lebih efektif dan juga lebih efisien. Dan yang ketiga itu mengenai new media yang ditemukan berupa perkembangan teknologi informasi komunikasi berupa handphone yang berkembang menjadi smartphone yang lebih unggul dan lebih canggih seperti komputer dengan akses internet dan juga teknologi digital untuk memudahkan konektivitas manusia dalam penyebaran informasi. Setelah era 4.0, Jepang adalah negara yang pertama kali menggagaskan era 5.0 pada tahun 2016. Menurut Jepang, era 5.0 sangat sesuai dengan visi negara Jepang, yaitu menciptakan masyarakat yang inklusif, berkelanjutan, dan juga cerdas. Lalu, apa sih era 5.0 itu? Era 5.0 atau The Age of Automation adalah era kehidupan manusia yang dikolaborasikan dengan teknologi dan kecerdasan buatan dalam segala bidang di kehidupan, sehingga dapat bekerja lebih cepat, lebih efisien, lebih mudah, dan juga berkualitas. Bagaimana era 5.0 di Indonesia? Di Indonesia sendiri, pemerintah telah mengumumkan dimulainya era 5.0 sejak 2020 lalu, dan hingga saat ini sedang berjalan tahap perkembangan dan harapannya dapat berjalan dengan baik hingga tahun 2045 mendatang. Apa yang membedakan era 4.0 dengan 5.0? Pada era 5.0, teknologi di era 4.0 mengalami pembaruan. Yang pertama yaitu jaringan yang awalnya hanya 2G, 3G, 4G, sekarang ada 5G. Yang kedua, Internet of Things. Internet of Things yang awalnya hanya untuk transfer data dalam bidang industri, sekarang sudah dapat digunakan dalam bidang kesehatan juga seperti digital check-up. Yang ketiga, yaitu Cloud Computing. Cloud Computing di era 5.0 lebih menghemat biaya, ringkas, dan juga mudah digunakan, terutama bagi perguruan tinggi yang mengaplikasikan Cloud Computing pada aplikasi pembelajaran mereka seperti Sister dan lain-lain. Kemudian, yang keempat, yaitu AI. AI sekarang dapat membantu pekerjaan manusia dalam mencari informasi secara instan. Contohnya yaitu ChatGPT. Siapa sih yang nggak tahu ChatGPT? Yang kelima, yaitu VR, yaitu VR, Virtual Reality. Contohnya pada pengaplikasian gambar, kualitas gambar di GPS. Banyak orang juga yang menyarankan bila yang berlibur pakai Gmap saja. Yang terakhir yaitu crowdsourcing dan sosial media. Jika era lalu sosial media itu hanya bisa digunakan sebagai kita untuk membagi kenangan, maka saat di era 5.0 ini kita juga bisa menggunakan sosial media untuk membantu campaign komunitas masyarakat atau melakukan voting sederhana, sehingga kita tidak perlu untuk bertatap muka, kita bisa melakukannya secara digital.